Halo, assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini aku mau berbagi resep ide jualan bikin nasi kuning yang super gampang dan bahannya murah meriah. Ini dari setengah kilo beras, jadi sekitar 8 buah nasi box kecil kayak gini. Cocok banget buat acara ulang tahun atau sekedar banjaan kecil. Mau tahu resepnya? Yuk ikuti videonya. Yang pertama, siapkan beras sebanyak setengah kilo atau sekitar 500 gram. Jadi ini aku timbang supaya beratnya itu nggak kelebihan atau kurang. Lalu cuci bersih berasnya ini, cuci beberapa kali ya supaya benar-benar bersih. Kalau berasnya sudah dicuci bersih, sekarang kita siapkan air santan. Yang pertama aku siapkan kelapa tua dari 1/8 buah kelapa ukuran besar yang sudah aku potong-potong kecil dan 1 ruas jari kunyit yang sudah aku potong-potong juga. Lalu masukkan ke dalam blender, masukkan air sebanyak 700 ml, lalu blender sampai benar-benar halus. Kalau udah benar-benar halus, ini tandanya airnya berubah jadi berwarna kekuningan kayak gini. Kalau sudah halus, jangan lupa disaring supaya nggak ada kotoran yang masuk. Kalau udah disaring kayak gini, jangan lupa ditekan-tekan atau diperas-peras. Lalu siapkan panci untuk memasak nasi nanti. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng, lalu tumis 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kalau udah harum, sekarang masukkan air santannya tadi. Setelah air santan masuk, jangan lupa masukkan serai yang sudah digeprek 1 buah aja dan daun pandan yang sudah diikat simpul. Dan jangan lupa tambahkan garam 1/4 sendok teh sama kaldu bubuknya juga 1/4 sendok teh. Masak sampai air santannya ini mendidih ya. Kalau sudah mendidih, sekarang masukkan berasnya tadi dan kecilkan api sampai benar-benar kecil. Ini dimasak pakai api kecil sambil sesekali diaduk. Masak sampai nasinya jadi setengah matang kayak gini. Kalau udah setengah matang, sekarang panaskan panci kukusan untuk mengukus si nasinya tadi. Masukkan semua nasinya tadi dan kukus nasinya selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Untuk lauk, aku mau siapkan kaldu bubuk dan garam sekitar 1/4 sendok teh, masukkan ke dalam mangkok kayak gini. Lalu masukkan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan. Terigunya boleh di skip ya. Lalu masukkan air, aduk-aduk sampai mengental kayak gini. Setelah itu masukkan 2 butir telur, pecahkan di mangkoknya. Kalau telurnya sudah dimasukkan semua, sekarang aduk-aduk sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah benar-benar tercampur merata, sekarang panaskan minyak goreng. Panaskan secukupnya aja. Lalu masukkan adonan telur tadi yang sudah kita buat. Ini bakal aku orak-arik kayak gini aja supaya dia itu cepat matang dan lebih gampang waktu memasukkan ke dalam wadah nanti. Jadi nggak perlu dipotong-potong lagi ya. Sambil diaduk-aduk, ini juga aku kayak potong-potong kecil-kecil gitu. Lakukan sampai telurnya semuanya matang. Selanjutnya aku bakalan bikin untuk lauk yang kedua. Yang pertama aku siapkan bawang putih 1 siung, 2 butir kemiri sama 1 sendok teh ketumbar. Ini bumbunya bakalan aku haluskan pakai blender dan aku tambahkan sedikit air. Lalu aku juga siapkan tahu sama tempe yang sudah aku goreng dari 1 buah papan tempe sama 1 buah tahu ukuran sedang.
Untuk bumbu aku siapkan kaldu bubuk, garam sama gula, saus 1 sendok makan sama kecap sekitar 2 sendok makan. Sekarang tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai dia itu berwarna kecoklatan kayak gini. Lalu masukkan tahu sama tempenya tadi. Setelah itu masukkan bumbu sama sausnya tadi. Untuk perkiraan bumbu penyedapnya kalian bisa sesuaikan sama selera kalian ya. Kalau takut keasinan bisa dikasih sedikit-sedikit aja bumbunya. Terakhir masukkan kecap lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau udah selesai semua, sekarang udah siap buat ditata. Aku juga siapkan timun yang sudah aku iris tipis-tipis dan styrofoam kecil kayak gini yang biasa buat bubur ya. Ini aku kasih kertas minyak juga. Lalu cetak nasi di mangkok kayak gini. Ini aku kasih nasinya sepertiga mangkok aja karena mangkok aku cukup besar supaya jadinya lebih banyak ya. Oh ya, mangkoknya sebelum dipakai buat nyetak celupkan ke air ya supaya nggak lengket. Lalu kasih topping nasinya ini di pinggir-pinggirnya seperti timun, telur sama oseng tahu tempe tadi. Dan jangan lupa supaya lebih cantik bisa dikasih potongan daun pandan di atasnya kayak gini. Lalu ditutup dan dikasih stiker. Ini aku pakai stiker thank you kayak gini. Kalian bisa kasih stiker merek jualan kalian atau stiker apapun terserah sama kalian. Ini punya aku jadi sekitar 8 ya, karena aku nasinya nyetaknya itu nggak terlalu penuh. Kalau kalian nasinya nyetaknya penuh banget, mungkin bisa jadi sekitar 5 atau 6 aja. Punya aku udah selesai semua. Makasih ya yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah. Insya Allah enak.